Halo semua, selamat datang kembali di channel Bahasa Kripto, tempat kita belajar kripto bareng-bareng. Oke, kita update lagi ya video hari ini. Harga Bitcoin hari ini lagi koreksi ya, seperti prediksi kita, yaitu bahwa di sini ada resistance ya. Di sini ada resistance, kemarin kita menggambar ada dua skenario ya kan. Ada yang ini, yang konsolidasi di sini atau turun dulu. Ternyata yang play out turun dulu gitu ya. Nah, jadi so far so good sih ya, nggak ada masalah. Memang resisten ini sudah kita perkirakan ya. Memang resisten ini cukup kuat gitu. Istilahnya memang bisa membuat harga mengalami rejection sedikit gitu ya. Oke, sekarang untuk sementara gimana ya? Pertama, ini hapus dulu kali ya, biar nggak bingung ya. Ini hapus dulu. Ini target dari invert head and shoulder tadi ya, kita tandain aja. Kita tandain aja di sini, kita buat resisten di sini ya. Oke, nah ini kita hapus ya biar nggak bingung ya. Lalu ini resisten yang ini kita bisa juga kita ubah jadi seperti ini, bisa juga ya. Ya, gue ganti kayak gini juga bisa ya, make sense ya, ini masih oke ya. Nah, jadi kita ada perpotongan resisten seperti ini bisa menjadi support ya. Misalnya Bitcoin dia mengalami rejection ini, dia mungkin bisa balik ke sini, bisa ya, mungkin aja karena ini belum terjadi retest di sini ya. Ini kan terjadi breakout. Kalau di sini udah retest nih, ini udah berhasil retest ya. Tapi yang breakout yang kedua ini belum retest. Siapa tahu dia balik lagi dikit ke sini ya untuk meretest ini sangat bagus sebenarnya ya. Dan kenapa gue pindahin resistennya ke sini karena gue juga melihat di sini kita bisa tambahkan parallel channel yang naik seperti ini ya. Bentar, kira-kira seperti ini kita tarik ya, ya seperti ini boleh lah ya. Nah kayak gini ya, make sense kan ya, seperti ini. Oke, panjangin dikit. Nah kayak gini ya, ini kita bisa melihat ini ada channel seperti ini bisa kita pakai ya. Ini kita hapus dulu dikit. Nah jadi price Bitcoin ini bisa kemungkinan untuk memantul di channel ini gitu ya. Misalnya ini turun, dia bisa turun sampai sini batas maksimal ya, sekaligus paritas ini dan support ini menjadi perpotongan menjadi satu ya. Makanya ini sangat masuk akal seperti ini ya. Buat gue target mungkin seperti ini, turun seperti ini atau seperti inilah ya, nggak masalah ya, kira-kira seperti ini. Nah ini ada resisten lagi, mungkin begini, akhirnya bisa ada breakout sebenarnya menurut gua ya, kan di sini mungkin agak, nah seperti ini ya, ini sangat mungkin seperti ini. Aduh gue hilang, sorry, gambar ulang lagi ya. Naik begini, ini rejection ya, breakout, rejection, retest, naik, akhirnya nyampe gitu ya. Jadi nyampe, udah jangan ini lagi nih. Nah ini kemungkinan skenario yang bisa play out menurut gua untuk Bitcoin ya. Ini sangat masuk akal seperti ini ya, ada rising channel seperti ini, dan karena ada banyak resisten menurut gua dia akan mantul-mantul dikit seperti ini ya. Ini supportnya 5,78 ini bisa ya, atau naikin dikit kira-kira seperti ini juga oke. 55.000 lah ya, kurang dikit gitu ya. Nah ini resisten yang ini udah kita udah tahu ya. Nah sekarang kira-kira menurut gua seperti itu untuk Bitcoin. So far so good sih ya. Tadi kemarin itu memang gue melihat udah ada tanda-tanda perlemahan di sini ya, makanya gue close posisi long gue ya, dan habis itu nggak lama dia turun ya, cukup bagus. Sekarang dia lagi ke support oleh garis middle apa nih namanya, rising channel ini nih. Jadi kemungkinan dia misalnya naik dikit akhirnya turun lagi gitu ya, menurut gue sih seperti itu, atau langsung turun seperti ini juga bisa ya.
Ya itu aja untuk Bitcoin ya. Ini MACD-nya juga lagi turun ya. 4 jam juga lagi bear crossover turun ke bawah ini ya. Ini tekanan jualnya tekanan belinya menurun ya. Kemungkinan kita akan melihat MACD merah yang bertambah seperti itu. Jadi menurut gue sih kemungkinan Bitcoin mau koreksi dulu sedikit sebelum lanjut akhirnya mencapai target kita ini sih 63.000 ini kira-kira ya. Oke, itu dulu untuk harga Bitcoin. Ini per gua bikin video ini harga Bitcoin masih turun terus ya. Gak apa-apa ya, so far so good ya, masih sesuai dengan perkiraan kita. Oke, untuk Ethereum kita lihat Ethereum juga mengalami rejection di resisten kita ya. Kita lihat ya. Memang Fibonacci yang kita tarik ini cukup cukup valid ya, mengalami rejection gitu ya, sangat bagus ini ya. Nah menurut gua Ethereum ini harus mempertahankan support dia paling enggak di sini ya, di 27 ini. Sebenarnya kalau dia turun dikit seperti ini nggak ada masalah ya, dia baru naik lagi. Tetap target kita di 3000 ini ya, nggak berasa ya. Ingat mungkin teman-teman dulu waktu kita lagi bicara di sekitar sini gitu ya, Ethereumnya 1800-an. Waktu itu gue bilang nih, gue kasih support nih ya 18 itu ya. Waktu itu gue bilang target Ethereum 3000 gitu. Oke, kedengarannya mustahil gitu ya, kayak masih selisih 40%-an apa mungkin naik, tapi ternyata mungkin gitu ya. Dan makanya sekarang untuk itu, untuk sementara jangka pendek tetap ini targetnya, tapi target paling bagus sebenarnya yang ini ya, final target untuk sementara di 3500 ya. Kemungkinan sangat mungkin seperti itu ya. Kalau target yang tercapai, dia bisa lanjut rally dan akhirnya blow off top ke sini sebenarnya. Ya, ini untuk mencapai upper channel kita ini ya. Oke, kira-kira itu untuk Ethereum, nggak banyak perkembangan ya. Kita tinggal lihat aja dia konsolidasi. Ya, 2700 2800 ini bisa menjadi support untuk Ethereum ya. Teman-teman kalau mau ketinggalan Ethereum boleh coba jaring Ethereum di sini 2769 kira-kira di situ ya. Dan support paling kuat udah pasti di sini ya, 26 ini ya, udah pasti paling kuat gitu ya. Oke, sekarang gue mau bahas satu koin yang menurut gue cukup bagus. Tadi gue sempet upload juga di Twitter ya, icon ya, koin ICX. Video yang sebelumnya gue juga pernah bahas, cuma karena waktu itu Bitcoin white down turun ke bawah, akhirnya ini ICX ikut turun juga ya, hampir semua koin sih ya, wajar gitu ya. Oke, kita mau analisa balik ya, karena gue melihat ada satu pola yang cukup menarik di ICX ini. Pertama kita tarik, ini ada support dan resistance seperti ini ya. Nah, kita lihat meskipun Bitcoin turun yang HP jebol support gitu, tapi ICX berhasil mempertahankan supportnya seperti ini ya. Kita lihat ini jelas banget berhasil bertahan ya kan supportnya ya. Nah, lalu resistennya kita tariklah kira-kira misalnya seperti ini ya. Resistennya kita bisa anggap seperti ini, atau misalnya mau lebih konservatif dikit ya, bentar ya. Nah, kita tarik seperti ini juga boleh ya. Ini wake off nya bisa kita abaikan sedikit juga nggak masalah. Nah, atau gini aja deh ya, gini. Nah, ini menurut gua pola yang bagus untuk ICX karena masih bentuk higher high gitu ya. Tapi karena ini white down, tapi dia masih mempertahankan support dia gitu ya kan. Nah, kalau kita cek juga pakai Fibonacci, nah ini ya, level ini berhasil bertahan ya 0,18 ini ya, berarti valid ya, koin ini bisa kita pakai karena ini
berhasil mempertahankan support dengan cukup bagus. Lalu sebenarnya di time frame 1 harian ini gue melihat ada pola invert head and shoulder di sini ya. Kita lihat di sini ada left shoulder ya, cukup jelas. Ini adalah headnya, dan sekarang kemungkinan harga kan lagi mau turun ya, lagi mau bikin left shoulder gitu ya. Nah seperti ini invert head and shoulder. Kalau misalnya terjadi dan breakout, dia akan naik langsung ke sini ya, akan breakout pricing wedge kita ini, dan ini price targetnya cukup menarik ya di 3,9 ini gitu ya. Menurut gue ini sangat mungkin terjadi di sini. Kok teman-teman bisa perhatikan kalau di sini dia mengalami pantulan ya, di level harga ini dia mengalami pantulan, kita bikin supportnya di sini ya. Kalau di sini dia mengalami pantulan, teman-teman bisa buru-buru masuk ya di 217 ini. Kalau dia turun sini dan mengalami pantulan, teman-teman bisa coba masuk. Tapi kalau dia nggak mantul ya, dia turun terus ke sini ya, berarti ini nggak jadi invert head and shoulder. Paling ini cuma turun sini lalu naik ke sini gitu ya, jadi rising wedge biasa. Tapi kalau misalnya dia mantul ke sini ya, dia naik begini lalu breakout, ini kemungkinan besar berarti invert head and shouldernya berhasil gitu ya. Lalu kemungkinan play out skenario yang ini ya, kita lihat aja di beberapa hari kemudian. Nah resisten untuk invert head and shoulder ini adalah di sini ya, 27 ini ya. Kita tinggal perhatikan beberapa level ini menurut gua cukup valid ini ya, cukup bisa dijadiin acuan. Kita nggak usah pakai Fibonacci segala macam. Ini ada pola seperti ini, menurut gua ada kecenderungan harga kemungkinan besar bisa play out seperti ini. Oke, itu aja price structure yang gue bahas. Gue share dikit juga di Binance ya, posisinya udah gue close ya, udah profit 250-an dolar, lumayan udah gue close aja karena gue melihat ada perlemahan ya, dan dia beneran turun. Kemarin gua close kira-kira di sini nih ya, 57900 berapa gitu ya. Makanya gua close di sini kira-kira, lalu dia akhirnya turun gitu ya. Dan gua mencoba jaring lagi di 55500 dan 55150, yaitu sesuai support di mana tadi, ascending channel kita ya. Nah tadi ya ini ya di 5549700 ini ya, kira-kira level segitulah ya. Jadi gue mencoba jaring long lagi Bitcoinnya di sana. Ada kemungkinan besar, kemungkinan bagus untuk kembali ke sana soalnya. Oke, itu aja untuk video kali ini. Kira-kira kalau teman-teman suka bisa di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa follow juga Twitter. Gue juga sering nge-tweet gitu ya, beberapa analisa gue kayak Akro ini ya, Icon, ICX. Gue juga ada tweet di sini. Kalau teman-teman mau mendapat rekomendasi koin-koin apa yang kira-kira berpotensi gitu ya, teman-teman boleh follow Twitter gue di @bahasakripto ya. Oke, itu untuk video kali ini. Kalau kau suka, lagi-lagi boleh di like, comment, dan subscribe. Thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.